Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, inayah, taufik hidayahnya kepada kita semua, dan terutama nikmat iman dan Islam yang masih kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin dan dunia hatta akhirat. Allahumma amin. Para mahasiswa peserta mata kuliah pendidikan agama Islam yang sangat saya banggakan, dengan saya Alif Lukmanul Hakim sebagai dosennya, kita memasuki pertemuan ke-6. Tidak terasa pertemuan kita via atau lewat video pembelajaran ini sudah masuk pada pertemuan ke-6, yang tentunya video pembelajaran ini masih akan dilengkapi dengan pertemuan tatap muka langsung di kelas untuk pendalaman materi dan diskusi secara lebih intensif untuk membahas problem-problem atau materi yang saya sampaikan via video pembelajaran ini. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dalam Islam, yang baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan puasa 1445 Hijriah, dan kita berharap semoga kita bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah dan Ramadan berikutnya tahun depan. Amin. Nah, dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal dan menghayati konsep puasa, jenis-jenis puasa, sunah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mahasiswa diharapkan Anda semua mampu mengaktualisasikan, mengimplementasikan, mengartikulasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada relevansinya kita berpuasa, tapi relevansinya adalah bagaimana kehidupan keseharian kita. Baik, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, syarat wajib puasa. Saya rasa teman-teman sudah pahami ya. Pertama, puasa Ramadan itu diwajibkan bagi orang Islam Syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam. Kemudian balik sudah menstruasi bagi yang putri. Kemudian bagi laki-laki sudah mimpi besar sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa mengambil keputusan secara individual dan berdampak positif bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, berakal, sehat. Alhamdulillah tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat monumental dan sangat sering kita dengar, yang mungkin paling kita kenal dalam masa-masa sebelum puasa atau bulan Ramadan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya wallahu a'lam bishawab, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, firman Allah ini menunjukkan bahwa puasa itu sebetulnya sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam Tapi sekali lagi, umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan juga Nabi dan Rasul yang lain, tentu memiliki bentuk peribadatan dan juga praktik peribadatan yang berbeda dengan umat Islam. Jadi ada titik-titik perbedaan tertentu, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu bentuk penghambaan dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu juga diwajibkan pada orang-orang sebelum Islam Itu sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 183 tadi
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke? Ada beberapa hal juga yang bisa kita bahas terkait rukun puasa. Yang pertama niat. Ya, niat puasa ini harus dan mutlak dilakukan ya pada setiap malam sebelum puasa. Sebelum imsak kita harus sudah berniat. Ya. Kalau bisa bagusnya ya setelah sholat tarawih. Tapi kalau kita baiknya itu berniat puasa setiap malam ya setiap hari. Tapi kalaupun kita akan mungkin terlupa, kita bisa mengikuti mazhab Imam Maliki ya, yang mengatakan niat puasa bisa diawali ya, di awal mula bulan Ramadan, di malam pertama Ramadan kita niatkan berpuasa 1 bulan penuh. Tapi dengan catatan menjaga agar ketika kita lupa puasa kita sudah niat ya puasa 1 bulan penuh. Tapi tidak berarti kita tidak niat setiap malam sebelum besoknya puasa. Tetap kita harus berniat ya, mengusahakan untuk berniat. Tapi yang tadi niat di awal puasa untuk 1 bulan itu adalah bentuk menjaga salah kita atau kalau kita terlupa seperti itu. Jadi niatnya ingat ya, itu sudah ada nawaitu somakodin dan ada ifar syahri Ramadan yang hadis sanati iman dan waktisaban lillahi ta'ala ya. Saya niat berpuasa ya, puasa bulan Ramadan untuk esok hari ya, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menahan diri dari makan dan minum selama berpuasa, menahan diri dari jima, kemudian menahan diri dari muntah dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, dan menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa. Dan ini nanti secara detail, secara spesifik, secara komprehensif akan kita bahas sekali lagi dalam pertemuan-pertemuan kita di pertemuan tatap muka langsung di kelas secara murid. Nah, yang berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ada sesuatu yang masuk tenggorokan dengan sengaja, sekali lagi dengan sengaja, ya. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang masuk ke lubang bagian kepala dengan sengaja, ya, hidung, ya, telinga, mulut, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian muntah dengan sengaja, jima dengan sengaja, keluar mani karena mubasyarah seperti itu, kemudian haid ya atau menstruasi, kemudian nifas bagi ibu pasca hamil, bagi ibu melahirkan, ya, kemudian tiba-tiba gila atau mengalami masalah secara mental psikologis ya, dalam arti menjadi gila seperti itu, menjadi tidak berakal sehat. Dan yang ke-10 murtad. Ya, jadi 10 hal yang membatalkan puasa. Nanti akan kita bahas secara detail juga pada pertemuan kita di dalam kelas. Ya, saya ulangi, ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan dengan sengaja, ada juga muntah dengan sengaja, ada juga haid, nifas, gila, murtad, dan hal-hal lain yang tadi saya sampaikan. Nah, ada juga perkara-perkara yang disunahkan, diharamkan, dimakruhkan bagi yang berpuasa. Yang disunahkan apa? Menyegerakan berbuka. Jika sudah terdengar azan maghrib, segerakanlah berbuka ya, untuk minum dan makan yang diutamakan yang manis terlebih dahulu disunahkan, dan kemudian segeralah berbuka. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, kalau bisa sahur itu mendekati waktu imsak 20 menit atau 30 menit sebelum imsak, karena itu disunahkan ya, mendapatkan pahala sunnah di bulan Ramadan. Kemudian menjauhi perkataan-perkataan buruk, menjauhi perbuatan-perbuatan tidak baik, menjauhi hal-hal yang dapat merusak puasa kita seperti itu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah hal yang diharamkan. Berpuasa di hari Idul Fitri itu haram ya, di hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu juga haram orang-orang untuk berpuasa. Kemudian makruh berpuasa pada hari Syak kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan puasa. Oke. Kemudian qadha dan kafarat. Ya, orang yang harus mengqadha dan membayar kafarat itu kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang membatalkan puasa, yaitu kalau zaman Nabi dulu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mampu maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, tiap orangnya dapat 1 mud.
Kemudian orang yang meninggal dunia sedangkan masih memiliki hutang puasa, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya, atas nama orang yang meninggal. Sebanyak hari yang dihutangkan harus memberi 1 mud. Kemudian orang tua renta yang tidak sanggup berpuasa boleh berbuka, namun wajib memberi makan orang miskin 1 mud sebagai ganti tiap harinya. Kemudian yang keempat, perempuan hamil dan menyusui dan khawatir jika dengan kondisinya diri sendiri itu, dengan kondisi diri sendirinya yang demikian itu, maka boleh berbuka dan mengqadhonya dan menunaikan kafarat setiap hari 1 mud. Kemudian yang kelima, orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, perjalanan musafir jarak jauh, ya, kelelahan dan juga akan sangat berkaitan dengan kesehatan, boleh berbuka dan mengqadho puasanya. Itu qadho dan kafarat dalam puasa. Nanti kita bahas secara lebih detail, secara lebih spesifik dan secara lebih menyeluruh dalam pertemuan kita di pertemuan luring atau tatap muka, ya. Kemudian di bulan puasa juga, di bulan Ramadan, ya, kaitannya dengan puasa, ibadah puasa dalam bulan Ramadan juga ada yang sunnah juga nih, yang perlu Anda ketahui, yaitu i'tikaf di masjid, ya, berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, seperti itu kan, berniat i'tikaf di dalam masjid, beribadah, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, sholat sunnah dan sebagainya di waktu bulan Ramadan, terutama di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir, ya. Kemudian berniat untuk berdiam diri di masjid dan beribadah, tidak cuma diam saja di dalam masjid, ya. Kemudian bulan puasa juga, sekali lagi hal penting yang perlu teman-teman ingat adalah mampu meningkatkan kadar soliditas sosial kita, ya. Kadar solidaritas sosial, kohesi sosial kita itu bisa meningkat. Karena apa? Puasa mengajarkan kita untuk kita berbagi kepada yang lain, berbagi kepada yang membutuhkan. Puasa mengajarkan kita untuk memperhatikan yang berbeda, memperhatikan yang membutuhkan, dan tidak hanya memperhatikan tapi juga memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Berpuasa itu mengajarkan kita untuk kemudian ikut merasakan, ya, dengan kita lapar dan haus, dahaga, ya, agar kita bisa ikut merasakan penderitaan dan permasalahan yang dihadapi oleh kaum du'afa, kaum mustad'afin, kaum tidak mampu. Ya, harapannya adalah agar kita kemudian dapat merefleksikan bahwa ternyata memang ketidakmampuan, ya, kemiskinan itu menjadi masalah yang perlu kita atasi bersama. Dan berpuasa juga kemudian melatih kita untuk kemudian menjadi konsisten, ya, menjadi konsisten dalam beribadah. Karena berpuasa itu kan diharuskan di dalam bulan Ramadan itu 30 hari atau 29 hari bagi yang mampu, ya. Kemudian bagi yang tadi ada halangan, ada uzur dan sebagainya pun bahkan diperintahkan untuk menggantinya. Dan kemudian kita juga dengan berpuasa akan melatih kita untuk mendapatkan kesabaran, ya, melatih kita untuk kemudian melihat bahwa kebutuhan kita sehari-hari itu ternyata mungkin sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh para mustad'afin atau orang du'afa. Oleh karena itu, kebaikan dari puasa juga adalah membuat kita punya sudut pandang yang lebih luas, ya, terkait bagaimana hidup dan kehidupan itu kita kelola, ya, bagaimana kemudian orang miskin, ya, orang tidak mampu, mustad'afin dan sebagainya itu perlu dan butuh sekali bantuan bagi mereka, ya, dari orang-orang yang memiliki kemampuan, dari mereka para pengambil kebijakan. Makanya zakat fitrah maupun zakat mal, zakat fitrah terutama di bulan Ramadan dan zakat mal di waktu-waktu yang sering bisa kita lakukan kapanpun itu asalkan sudah masuk nisab, itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dan tidak mampu. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, pelajaran dan apa yang bisa kita petik sebetulnya dari materi ini adalah mahasiswa Anda semua mampu mengenal dan menghayati konsep puasa. Bahwa puasa itu adalah di bulan Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan, puasa wajib, dan juga di bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allati unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kemudian Anda juga diharapkan memahami jenis-jenis puasa
kemudian sunah puasa itu apa saja, dan hal-hal yang membatalkan puasa serta mahasiswa, Anda diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi, bagaimana kita bisa ikut merasakan penderitaan, permasalahan yang dialami oleh para mustaqim. Makanya seringkali ada buka bersama yatim piatu, ya, sahur on the road, sahur bersama dengan yang membutuhkan. Kita memberikan makan dan minum untuk melakukan sahur bagi mereka yang membutuhkan, ya. Dan kemudian juga dalam pengajian-pengajian di bulan Ramadan itu seharusnya diupayakan kita juga membahas bagaimana pengelolaan zakat fitrah yang baik, zakat mal yang baik untuk mengentaskan kemiskinan, untuk kita membantu yang membutuhkan, dan juga untuk kita memberikan bantuan bagi mereka yang memang kesulitan. Nah, harapannya Anda kemudian juga bisa untuk membaca referensi dari buku saya, Pendidikan Agama Islam, penerbit dipublish ya Yogyakarta, yang ada di perpustakaan UII dan juga di lini masa untuk Anda cari link baik itu e-book maupun pembeliannya. Juga Anda baca Fikih Mazhab Syafi'i, tulisan dari Mustafa Dib Al-Qudha ya, tahun 2021, penerbit Andalusia dari Surakarta. Kemudian kita juga di UII punya Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam atau DPPAI UII ya. Buku terbitan tahun 2018 yaitu permasalahan pilar substansial Islam, pendalaman nilai dasar Islam yang kedua. Kemudian Anda juga bisa baca tafsir UII ya, Anda bisa baca juga buku yang ditulis oleh Muhammad Ali Wasik tahun 2016, Islam Agama Semua Nabi Perspektif Al-Quran, terbitan STIU Al-Mujtama Pamekasan, Madura. Kemudian juga ada jurnal yang saya jadikan referensi, tulisan dalam artikel jurnal dari Aulia Rahmi tahun 2015, yaitu puasa dan hikmahnya terhadap kesehatan fisik dan mental spiritual, penerbit Serambi Tarbawi ya, halaman 89 sampai 104. Dan juga Anda bisa mencari di YouTube saya, di channel saya, materi tentang puasa ya, atau rekaman-rekaman dakwah Islamiyah terkait tentang puasa dan sebagainya di Komunikolbu ya, di channel YouTube Ikonesia TV miliknya Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UI. Di sana ada acara Komunikolbu, saya mengisi materi-materi juga tentang puasa. Ada 9 video di sana yang bisa Anda jadikan referensi Anda untuk membahas dan mempelajari tentang puasa dalam Islam. Kemudian hal-hal penting lain yang bisa kita bahas dalam materi puasa ini adalah sebagaimana kita mendapati pelajaran agama ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan relevansinya dengan puasa sangat terkait sekali, bahwa puasa itu konteksnya berbagi, menyayangi, dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Dan kita juga bisa lihat hadis yang lain ya, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan, bahwa seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang masing-masing bangunan ya, masing-masing bagian dari bangunan itu saling mengokohkan ya, fondasinya saling mengokohkan. Kalau bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan ya, kalau bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan itu adalah saling menguatkan, saling membantu, dan kemudian memperkuat fondasinya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, itu yang dapat saya paparkan dalam pertemuan ke-6 materi kita tentang puasa dalam Islam. Besok kita akan bertemu kembali dalam materi yang lain terkait haji, kemudian akhlak dalam Islam, akhlak muslim terhadap Allah, Rasul, dan masyarakat ya, akhlak dalam menuntut ilmu, akhlak terhadap muslim dan non-muslim, tasawuf dalam Islam, dan masih banyak materi-materi lain yang bisa kita bahas, yang bisa kita bicarakan dalam pertemuan perkuliahan kita, baik secara daring ini dan pendalamannya
pembahasannya dalam kelas-kelas kita yang tatap muka langsung atau luring. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan khilaf yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk kemudian nanti teman-teman juga bisa melatih diri dalam mengerjakan latihan-latihan soal terkait dengan puasa, apa artinya, hukumnya, sunah-sunahnya dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.